Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Baik teman-teman, hari ini Uda Nazar gaya-gayaan aja buka buka kap mobil. Jadi gini teman-teman, hari ini Uda Nazar akan sedikit berbagi itu untuk teman Uda Nazar itu dia nggak bertanya sih sebenarnya. Cuma waktu itu AC-nya itu kan kurang dingin ya. Jadi dia pergi ke bengkel untuk melakukan pengecekan AC. Nah, itu dia sedikit kaget ya, sedikit kaget atau maksudnya itu ya mungkin dia itu sama sekali gak tahu ya bahwa di kabin mobil dia itu di komponen AC itu ada komponen yang namanya filter kabin ya teman-teman. Nah, jadi begini, memang bagi pemilik mobil pemula itu kalau kalau jarang bertanya atau jarang cari referensi, filter karbin ini atau filter AC itu memang bisa miss ya. Miss itu maksudnya dia nggak tahu bahwa AC itu ada filternya di dalam kabin itu. Jadi kadang AC itu misalnya embusannya kurang besar atau apa itu bisa terjadi gara-gara filter AC-nya itu. Nah, karena dia kemarin masuk ke bengkel, dia mengatakan bahwa mekaniknya nyuruh filter AC-nya diganti. Jadi memang filter AC-nya saat itu juga diganti ya teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaannya dari teman Uda Nazar itu, apakah filter AC ataupun filter kabin ini wajib diganti? Kalaupun wajib diganti, kira-kira berapa kilometer digantinya, terus mereknya apa dan segala macam pertanyaannya gitu ya. Jadi Uda Nazar ini akan sedikit sharing untuk komponen ini, komponen filter AC yang sering kita abaikan. Sebenarnya bukan abaikan, beberapa pemilik mobil pemula itu mungkin memang kurang tahu ya. Dia taunya ganti oli, ganti filter oli dan segala macamnya yang enggak rumit-rumit aja. Nah, jadi kalau filter AC, filter kabin ini memang harus ada juga periodikal penggantiannya teman-teman ya. Nah, kalau untuk kapan menggantinya itu untuk beberapa referensi sih memang banyak ya, berapa kilometer, ada yang bilang 20.000 kilometer, ada yang 30.000 kilometer. Nah, kalau Uda Nazar sendiri itu gantinya tuh tergantung medan tempur teman-teman. Maksudnya begini, apakah teman-teman daerahnya tuh banyak debu, banyak asap, banyak kotoran dan segala macamnya itu yang terbang-terbang itu ya. Nah, kalau misalnya banyak debu, banyak asap itu biasanya penggantian filter AC ini itu lebih cepat ya. Misalnya sebulan sekali udah ganti atau 2 bulan sekali udah ganti. Nah, cara ngeceknya atau istilahnya tuh cara amannya tuh teman-teman harus selalu melakukan pengecekan filter kabin atau filter AC itu ketika teman-teman melakukan servis ya, baik itu servis oli ataupun servis-servis lainnya, apalagi dengan servis AC. Nah, ada kejadian lucu. Nah, ini kalau kita ngomongin filter AC sebenarnya nggak lucu sih, itu mungkin ya sebuah permainan atau politik atau apa nggak tahu juga ya. Ada jenis mobil ya, yang nggak usah udah sebutin, itu di kabinnya itu ada tempat komponen AC, komponen filter AC, tetapi filternya tuh nggak ada gitu. Ada juga udah temui segitu. Jadi ya harus kita beli sendiri gitu. Nah, baik, kita kembali ke pertanyaan tadi itu, kapan filter AC itu ada diganti ya. Nah, kalau udah Nazar gantinya itu kalau misalnya sudah kotor ya. Contohnya seperti ini nih. Ini kan kotor nih, beda nih ya. Nah, nih. Beda kan? Nah, ini untuk filter AC ini kan setiap kita servis ya, servis itu kan kita cek nih. Kalau memang dia udah kotor berdebu ya udah ganti aja, nggak usah ikutin kilometer itu kalau menurut udah. Ini kalau menurut udah Nazar ya, nggak usah. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, udah Nazar,
Filter AC ini kan banyak nih dijual nih, ada yang harganya 100.000, ada harganya 500.000. Itu apa sih bedanya? Nah, jadi bedanya gini teman-teman. Yang setahu udah Nazar, yang sering udah Nazar pakai, itu filter AC itu ada dua jenis bahan pembuatnya ya. Yang pertama itu serat biasa. Kira-kira kalau serat biasa kayak gini lah. Nah, ini kayak gini serat biasa. Kemudian ada serat karbon ya. Perbedaannya kalau serat karbon itu ya memang dia fungsinya lebih tinggi dari dari yang biasa ya. Untuk apa fungsinya nggak usah udah jelasin karena panjang nanti videonya. Nah, kemudian kan teman-teman bertanya nih mau belinya yang mana gitu, apakah harus yang biasa ataupun serat karbon. Nah, kalau udah Nazar kita lihat fungsinya aja ya. Kita ini kan istilahnya tuh fungsinya itu ya tidak terlalu signifikan untuk kesehatan unit ya, kecuali kesehatan kita. Kalau kesehatan kita itu kalau perlu yang paling bagus kita beli ya. Nah, kalau kita bereferensi untuk kesehatan unit udah Nazar biasa ya pakai yang serat-serat biasa seperti ini tuh nggak masalah. Itu kan harganya juga kan murah-murah kan. Kadang ada yang ya beberapa jenis mobil tertentu itu ada yang 50.000 dan 100.000. Nah, kalau serat karbon itu dia lebih mahal, ada ratusan, itu ada yang sampai 500.000, ada yang ya mahal lah pokoknya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaannya tuh, dia ganti filter AC itu ada begini teman-teman. Nah, ada istilahnya ada dudukannya ini ya. Nah, ini kemudian dia beli itu nggak ada misalnya seperti ini nih. Nah, apakah boleh dipasang? Jawabannya boleh aja ya, karena begini, beberapa mobil itu, beberapa jenis brand mobil ya, itu memang dia ini cuma bracketnya aja untuk ya untuk kalau menurut udah Nazar ya untuk mempercantik lah ya, biar bagus gitu kan. Ini bracketnya aja. Nah, nanti kalau teman-teman ganti filter AC itu dikasih yang seperti ini ya nggak masalah, yang penting dia cocok dan bisa dipakai. Nah, kalau harganya ya memang kalau ini biasa kalau untuk yang genuine ya pasti beberapa itu ada bracketnya ini ya. Untuk mahalnya paling untuk harganya ya paling beda sedikit aja teman-teman ya. Nah, sekarang kalau intinya begini, filter AC, filter kabin itu harus diganti sesuai kebutuhan. Nah, caranya sesuai kebutuhan itu teman-teman harus melakukan pengecekan secara berkala, baik ketika ganti oli atau ganti filter itu teman-teman juga harus melakukan pengecekan filter AC ini. Nah, kemudian untuk membelinya yang mana, apakah harus serat karbon, apakah serat biasa? Kalau udah Nazar serat biasa itu lebih dari cukup ya, karena memang fungsinya juga dia memfilter atau menyaring debu-debu, kotoran dan segala macamnya ya. Jadi nggak masalah teman-teman mau beli yang serat biasa, kalau mampu ya lebih bagus serat karbon. Nah, kalau mampu, kalau enggak ya ini aja juga nggak masalah. Baik teman-teman, sekian dulu hari ini bersama Udah Nazar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, semangat pagi.